Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, berikut Warta Sepekan Minggu 12 November 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 12 November, Bapak Budi Utomo, 13 November, Ibu Sulasri Murtiningsih, 14 November, Ibu Cynthia Marta Devi, Susana Setiawati, 15 November, Ibu Siska Budianto Sasmita, Peter Iwan Cahaya, 17 November, Bapak Heri Widiantoro, Ibu Yulis Rasimen. 18 November, Bapak Petrus Rudiha, Ibu Junaidi. Info ibadah, hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda orang dewasa matang, hadirilah ibadah Odema pada hari Rabu 15 November 2023 pukul 5 sore di aula gereja. Bagi para pemuda dan remaja, hadirilah ibadah Youth Era of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, bergabunglah dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Pelayanan gereja bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling dapat menghubungi di nomor pastoral kami 0852 8181 6776. Hidup bagi Allah adalah menyerahkan anggota tubuh kita menjadi alat kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Demikian warta minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau sanggup bekerja lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Itulah sebabnya kami punya keyakinan yang kokoh. Ketika Tuhan bekerja kuat di tengah-tengah kami, maka kami akan melihat buah yang berlimpah-limpah. Kami akan melihat masa depan yang begitu agung, pekerjaan makin diberkati menjadi berkat Bapa. Kami tahu kekuatan-Mu tidak terbatas, tersedia bekerja terus-menerus bagi kami. Mari Bapa perlengkapi kami lewat firman-Mu, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Terima kasih untuk doa-doa saudara sehingga saya boleh kembali di tengah-tengah jemaat tanpa kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat berita kasih karunia ketika malaikat berdialog berbicara dengan Maria. Dia katakan, engkau akan melahirkan. Ini sebuah berita. Ia akan melahirkan, ini dialog ya antara malaikat dan Yusuf dan juga kepada Maria. Melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberikan dia nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini penting untuk hari ini kita dengar dan kita alami. Ya. Kata Yesus dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua, artinya God save. Tuhan yang menyelamatkan, ini berita kasih karunia. Ini berbeda dengan sistem agama Yahudi dan turunan-turunannya.
di mana mereka umat Tuhan dipaksa untuk melawan dosa, dipaksa untuk menaklukkan dosa. Kalau perlu harus meninggalkan budaya kota, budaya yang begitu sangat majemuk dan tinggal di gua-gua, tinggal di tempat-tempat pedalaman. Yang mereka lupa, sekalipun mereka meninggalkan keramaian kota dan tinggal di tempat-tempat yang sepi, selera kedagingan mereka tetap mengikuti mereka. Dan saudaraku, ada satu contoh orang yang mencoba mengatasi dosa. Bernama Martin Luther, bapak reformator, sehingga munculnya gereja Protestan. Dia berkata kalau ke surga itu syaratnya disiplin. Saya orang yang paling disiplin. Setiap hari dia 6 jam berdoa di hadapan Allah untuk meneliti apa yang kurang, kegagalan-kegagalan apa yang dialami. Bahkan kadang-kadang sangat ekstrimnya dia harus tidur di atas yang beralaskan es. Sampai pingsan dan saudara teman-temannya harus membawanya, begitu rindu untuk bebas dari dosa. Tapi Martin Luther berkata, semakin aku melawan dosa, mendisiplin diri, semakin aku benci dengan Tuhan. Dan dari situlah anugerah Allah dicurahkan. Disitulah anugerah Tuhan dicurahkan ketika Martin Luther berkata, aku tidak bisa lepas dari pergumulan-pergulatan dosa. Rasul Paulus juga sampai titik dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut, dari hukum dosa dan kuasa dosa. Disitulah awal Paulus mengalami kelepasan. Tanpa saudara mengalami perjuangan, tanpa saudara membenci dosa dan berjuang untuk melawan dosa, sampai titik gagal, baru anugerah Tuhan akan turun dan memberikan kekuatan dan kemenangan. Hari ini karena ingat, kasih karunia itu artinya God save, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang bekerja bagi kita. Ya, dari agama Yahudi dan turunan-turunannya. Ini orang yang mendengar YouTube ini bingung apa turunan-turunannya. Memang saya sengaja sembunyikan. Semua selalu bersumberkan usaha kekuatan diri untuk melawan dosa. Tapi hari ini ada Euangelion, good news, kabar baik. Tuhan yang bisa memerdekakan saudara. Dosa apapun, kelemahan apapun, tantangan sehebat apapun, pujian tadi mengatakan Yesus lebih hebat. Itulah sebabnya hari ini milikilah pengharapan yang besar. Juga para pengerja-pengerja Tuhan, milikilah pengharapan yang besar. Kalau kita yang bekerja hasilnya terbatas. Tapi kalau Tuhan yang bekerja unlimited, luar biasa hasilnya. Saya ingin hari ini mengajak supaya saudara mengalami prinsip kebenaran ini ya. Artinya bagaimana saudara saya diselamatkan dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, dari kehadiran dosa. Ingat, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Mari kita akan baca Roma 5 ayat 9 dan yang ke-10. Kita baca bersama-sama dengan kalimat yang mantap. Sehingga betul-betul saudara akan mengalami kemerdekaan yang penuh, bebas. Kita baca 2-3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita lihat. Allah ketika menyelamatkan umatnya dari dosa itu mengandung 3 aspek. Ya,
3 waktu. Dan kita tidak sekedar mengetahui, kita harus mengalami. Kita harus mengalami real dalam hidup sehari-hari. Kita lihat saudaraku, pertama kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan dari hasil perbuatan baik kita. Ini perlu kita tangkap. Inilah keselamatan di dalam kasih karunia kekristenan yang sangat khusus dan spesial. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh pekerjaan Tuhan. Yang harus mendapatkan tempat yang tertinggi, teragung, termulia hanya Yesus. Kita perlu melihat, kita tidak diselamatkan karena perbuatan perjuangan usaha diri. Dan Alkitab, kita seringkali melihat Alkitab itu paradok dialektis, ya. Artinya kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya saling melengkapi. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tetapi oleh kasih karunia, sehingga jangan ada orang yang memakaikan diri. Itu Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Tapi ayat yang ke-10, kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan. Hasil dari iman yang benar dan iman yang hidup. Ketika saudara memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, memposisikan dirinya, saya Tuhan hanya sebagai ranting dan pokok anggur, dan konsisten di situ, Tuhan berjanji, engkau akan berbuah lebat. Itu janji Tuhan, itu ya dan amin. Dan hari ini perbuatan baik itu hanyalah wujud nyata dari karya pekerjaan keselamatan. Kalau orang Kristen tidak pernah bertobat, tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, tidak mengalami lahir baru, tapi KTP-nya Kristen, ya tidak ada jaminan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya berdasarkan iman, tapi iman yang benar selalu disertai dengan tindakan yang benar. Buahnya itu ada. Buah ini, buah perbuatan baik ini adalah bukti real dari karya pekerjaan keselamatan di dalam hidup kita. Mari kita akan lihat bersama-sama hari ini supaya saudara betul-betul menjadi umat yang mengalami kebebasan. Sehingga Kristus dapat leluasa bergerak di dalam lewat hidup kita. Poin pertama, Tuhan menyelamatkan kita untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Lengkap dan utuh, Tuhan tidak pernah bekerja itu separuh. Dia bekerja sempurna, utuh, lengkap, dan luar biasa. Poin yang pertama, Tuhan menyelamatkan masa lalu kita. Keselamatan masa lalu kita disebut pembenaran. Ini bentuk auris. Ini artinya sesuatu yang terjadi di masa lampau. Terjadi. Lewat kematian Yesus dan kebangkitannya, dosa kita telah dipikul. Seluruh detail-detail dosa kita dari sejak lahir sampai kematian, semuanya sudah ditebus oleh Yesus. Yesus tidak pernah terkejut ketika engkau berbuat dosa, karena Tuhan telah menyelamatkannya. Yang terkejut seringkali kita, karena tanpa sadar ada sebuah kesombongan yang perlu dibenahi. Kita bersyukur sekarang kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini bukan segala-galanya, ini awal perjalanan kekristenan. Pembenaran itu berarti Allah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ini bicara masalah hukum. Ketika nanti Yesus datang sebagai hakim antara orang hidup dan orang yang mati, saudara dan saya tidak dituntut untuk menjawab. Karena sang hakim sendiri telah memikul segala dosa kesalahan kita. Sehingga engkau dijumpai di hadapan Allah benar. Saudara memiliki kepastian bahwa kalau mati,
akan bersama Yesus di surga selama-lamanya. Kita patut bersyukur, saya berterima kasih Tuhan. Saya kadang-kadang bayangkan, kalau seandainya Engkau tidak mati Tuhan, saya ini adalah orang yang paling tidak berpengharapan. Udah di dunia seperti ini, nanti kalau mati jelas itu terpisah dari Allah, itu namanya neraka. Tapi saya bersyukur dengan kematian atas kayu salib ada pengharapan. Lah banyak orang Kristen terlalu menaruh hati terpikat dengan hal-hal yang sementara. Sebetulnya pusat kebahagiaan orang percaya itu nanti dalam keabadian. Sebab Tuhan kan berkata, kalau engkau minum air ini, sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi. Jadi dunia ini hanya bisa menawarkan pengharapan, tapi tidak bisa menawarkan jawaban dan realitas. Mungkin ada kebahagiaan bersifat dangkal dan sementara. Ada sukacita, yes, tapi bersifat dangkal dan sementara. Dan kadang-kadang kebahagiaan dunia, dari dunia ini yang bersifat dangkal dan sementara ini bahayanya menjerat kita, menarik kita untuk ingin lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Dan isinya adalah terus makin haus, makin haus, makin haus. Tapi Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Katakan amin. Mengapa saudara dan kita masih haus dengan perkara dunia? Karena tanpa sadar saudara mengadopsi nilai dunia. Saudara ingin mendapatkan kepuasan dari dunia ini. Percayalah, engkau tidak akan haus. Artinya Tuhan telah memuaskan hasrat hatimu selama-lamanya. Kita seringkali belum menangkap kebenaran ini. Kita belum memahami sehingga kita berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Inilah makna pembenaran, kita dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman kekal. Sejak saudara menerima Yesus, hubungan kita berdamai dengan Allah, dipulihkan dengan Allah. Dan kita berjalan dengan Tuhan. Tapi ini bukan segala-galanya. Kita harus melihat Alkitab ini utuh. Saya melihat, saudaraku, ketika saya mengadakan kemarin seminar dengan hamba-hamba Tuhan, mereka levelnya hamba Tuhan putus asa, saudaraku. Saya katakan, coba rekan-rekan hamba Tuhan, apakah Anda bisa mengatasi kelemahan Anda? Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan paling pandai menutupi kelemahan, tapi tidak bisa mengatasi kelemahan. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara, puji Tuhan, dengan bentuk auris yes bersama dengan kematian Yesus dan kebangkitannya. Saudara yang percaya kepada Yesus, seluruh detil-detil dosa saudara telah ditebus, diampuni. Pada saat yang sama, kebenaran yang Yesus raih lewat ketaatan total kepada hukum Taurat diberikan dengan cuma-cuma. Itu Paulus membahasakan kebenaran yang dianugerahkan. Ingat, bukan kebenaran yang diusahakan. Kalau orang Kristen mulai salah pengajarannya, dia akan mencoba meraih kebenaran. Padahal disediakan, dianugerahkan dengan cuma-cuma, berubah menjadi diusahakan. Ini celaka umat-umat Tuhan. Kalau kita mencoba meraih kebenaran yang Tuhan telah sediakan dengan cuma-cuma, tapi kita usahakan, ini berarti begini, aku tidak setuju dengan apa karyamu Tuhan. Aku ini tidak abdol, aku harus meraihnya dengan usaha diri sendiri. Kalau saya bahasakan begitu. Lah, hari ini puji Tuhan, ini yang melahirkan saudara penuh ucapan syukur. Penuh rasa terima kasih kalau seandainya Kristus tidak mati. Kamu masih hidup dalam dosa, kata Paulus. Ya. Kita pun jujur nanti yang kedua, berkat yang kedua. Saudara sudah diselamatkan, dibenarkan. Kalau jujur, banyak saudara yang masih bergumul dengan dosa. Nah, hari ini Tuhan akan memberikan jalan keluar, melepaskan saudara dari kuasa dosa.
Yang pertama, kita diselamatkan dari hukuman dosa, itu disebut pembenaran. Yang kedua, Paulus mengajarkan Tuhan menyelamatkan masa kini kita. Kita diselamatkan dari kuasa dosa. Sekarang kita ini mengalami peperangan melawan dosa di tengah-tengah masyarakat di dunia. Dan itu real. Kita diselamatkan, pengudusan, sanctification itu diselamatkan dari kuasa dosa. Ini penting untuk saudara dan saya alami real. Dosa masih mengganggu. Dosa masih menghalang-halangi. Mari kita mau cek sungguh-sungguh hari ini. Apakah saudara sudah merdeka dari dosa? Kita cek hari ini, dengan kesadaran ini bukan saudara makin merasa terhukum, solusi jalan keluar untuk lepas dari kuasa dosa. Apakah dosa masih bekerja? Oh tidak Pak, saya rajin ke gereja, oke. Saya setia ke gereja ibadah, oke. Pertanyaan yang lebih mendalam. Kalau saudara dan saya hidup mementingkan diri sendiri, itu buah kedagingan yang disebut dosa. Padahal Alkitab dengan jelas menjamin kasih karunia-Nya. Oleh kematian Yesus kamu telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Tanda saudara dan saya dimerdekakan dari kuasa dosa secara real adalah ketika engkau hidup bagi Allah. Kalau saudara masih hidup bagi diri sendiri, mencari kehormatan diri sendiri, mencari kesukaan diri sendiri, mencari kemuliaan bagi diri sendiri, itu satu tanda bahwa sebetulnya kita ini belum merdeka dari kuasa dosa. Nanti saya berikan jalan keluarnya. Coba kita lihat tujuan kita apa. Saya ketika kemarin pelayanan di satu tempat di Mentawai, memang itu daerahnya itu kalau musim kemarau ini susah air. Saya berdoa dari rumah sudah dilengkapi, Tuhan, Engkau berkuasa memelihara aku untuk menghadapi semua situasi. Bayangkan Bapak Ibu, mandi sikat gigi harus mencari air di sungai dengan catatan sudah musim kemarau. Sekalipun itu dari sumber, tapi sungainya saya lihat itu sungai kecil. Yang saya lihat Tuhan memberikan kepada kami, saya dan istri saya, kesanggupan untuk melewati semuanya itu tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Bayangkan, air susah. Tapi saya bersyukur bisa melewati. Ternyata Tuhan penolong yang bisa diandalkan. Karena saya melewati dengan sukacita, dengan rasa syukur. Dan ada peristiwa yang sederhana tapi lucu. Istri saya, Pak Jimmy, Gladys, saya. Berempat menghadapi situasi yang sama. Di sana nyamuk, nyamuk di Mentawai sama nyamuk di Jawa lebih galak nyamuk Mentawai. Mungkin rekan-rekan ini disertai Yesus, ada bersama Yesus, Yesus mencintai dengan yang sama. Tapi saya sudah diberi pewahyuan lebih dahulu. Tuhan, Engkau berkuasa memelihara aku dalam segala keadaan. Kalau saya biasanya sore duduk di depan bersama istri saya paling cepat ayo masuk rumah. Karena darah saya O itu dicintai nyamuk, saudara. Jadi nyamuk-nyamuk mengejar saya. Tapi ketika ada di sana itu kaki istri saya itu merah-merah. Anaknya Pak Jimmy itu juga kakinya merah-merah, Pak Jimmy juga merah-merah. Saudara tahu, saya berpikir tentang nyamuk saja tidak ada. Ya.
Padahal situasinya sama, saya tidak pernah kok ini ada nyamuk. Ini pikiran nyamuk saja tidak ada dan tidak ada satupun kulitku yang digigit nyamuk. Hari ini Tuhan ternyata hanya memelihara bagi orang yang percaya. Saya bersyukur. Lah, nanti kita kembangkan nanti. Bagaimana kita dipelihara Tuhan dalam segala aspek. Lah, hari ini dosa masih sangat mengganggu. Dosa masih bisa menghentikan pengabdian kita kepadanya. Saudara berpikir begini, saya kan independen. Mau pelayanan, enggak pelayanan, itu kan terserah saya. Ya, itu pendapat yang logis. Tapi itu pendapat yang logis yang sedang dikuasai dosa. Saudara tidak bisa berargumentasi apapun karena itu Alkitab. Keinginan daging nanti saya ingin menjelaskan. Mengapa dosa masih berkuasa? Ketika saudara tahu jawabannya, hari ini saya yakin saudara akan mengalami kelepasan dari kuasa dosa. Itu masih mengganggu, mencoba menjerat. Dan jemaat itu lebih banyak menghadapi dosa dari pendeta. Saya sadar akan hal itu. Saudara menghadapi birokrasi yang penuh dosa di luar sana, teman-teman yang di kantor dan semua lebih banyak godaan dari pendeta. Saya jarang ketemu orang-orang yang rohani. Ya. Saya ketemu orang-orang yang berpakaian rapi. Ya. Saya jarang ketemu sama orang yang pakaiannya jukensi, roknya mini, jarang. Lah di kantor, di mana-mana. Saudaraku, godaan saudara itu lebih besar. Itulah sebabnya hari ini kau perlu membuka hati untuk mengalami kemerdekaan penuh dari kuasa dosa. Saya pahami masalah dosa, berbagai banyak masalah. Tapi hari ini Tuhan lebih besar dari masalah kita. Saya sadari, saudara ada di dalam masyarakat, belum lagi nilai-nilai dunia. Wah, nanti kalau kita coba saudara tanpa sadar ini logika kita, pikiran logika kita. Wah, saya mencoba untuk membangun image gambaran diri saya dengan saya menumpuk kekayaan, dengan saya memiliki ini dan itu dan ini dan itu. Itu juga godaan. Dan kalau kita masih punya nilai di situ, godaannya berat. Teman kita lagi punya sesuatu yang baru, kita mulai merasa cemburu, merasa iri, merasa tidak secure, merasa tidak aman. Itu pun luar biasa penderitaannya. Iklan-iklan pun bisa menekan kita. Maka sampai kita perlu pinjam uang untuk membeli HP, karena di sana kalau Anda memakai handphone ini, maka Anda akan menjadi pusat perhatian. Iya, kita pakai handphone menjadi pusat perhatian. Karena apa? Handphonenya mahal, pakai kredit dan tidak bisa bayar. Apalagi kalau pinjam-pinjol, nama kita tersebar di mana-mana. Itu pun sebuah godaan. Tapi hari ini bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dan mengapa dosa masih coba mengontrol kita? Ini yang perlu dijawab oleh firman pada pagi hari ini sehingga saudara mendapatkan sebuah bekal dalam hidup ini. Betul-betul ketika saudara bebas dari kuasa dosa, Alkitab katakan kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ya. Ini luar biasa, ini mulia, ini agung. Mengapa para misionari meninggalkan Inggris, meninggalkan Amerika, masuk ke Papua, masuk ke Afrika. Pada waktu itu konteksnya bukan zaman yang sudah modern seperti ini. Betapa hebat. Saya teringat seorang hamba Tuhan bernama David Schlesington. Seorang dokter di Inggris. Dia punya prospek masa depan yang luar biasa. Hatinya diguncang oleh Tuhan, dipanggil ke Afrika. Ketika dia ngobrol dengan teman-temannya yang tidak memiliki panggilan yang sama, kamu bodoh tinggalkan Inggris. Kamu bodoh, tapi
Bagi David Livingstone ini yang betul-betul merdeka, dia meresponi, dia bisa melawan roh, kuasa roh yang bekerja. Dia tinggalkan Inggris. Dan lewat pelayanannya, jutaan orang di Afrika yang dalam kegelapan diselamatkan. Kadang-kadang ketika Tuhan menggerakkan saudara, orang berkata, ngapain kamu lakukan itu? Mereka tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dan akhirnya David Livingstone secara cepat memberikan jutaan orang di Afrika mati. Ketika mati, mayatnya dijemput oleh kerajaan Inggris. Ketika mayatnya ada di dalam kapal dan kapal dihidupkan mau berangkat, dihentikan oleh orang Afrika. Orang Afrika bawa pisau yang tajam, dia ambil jantungnya. Dia berkata, jasadnya kamu kuburkan di Inggris, tapi hati hamba Tuhan ini untuk Afrika. Akhirnya jasadnya dibawa ke Inggris. Sampai di Inggris, terus dibawa ke tempat pekuburan, pemakaman terakhir. Tentunya diiring oleh banyak bagaikan pahlawan. Tapi di sebelah peti jenazah yang dibawa ini ada seorang bapak usia 90 tahun. Menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Pertama-tama tidak menjadi perhatian bagi banyak orang, tapi ini menangis dan menangis. Akhirnya menjadi pusat perhatian banyak orang, bertanya, apakah bapak saudaranya? Bukan. Apakah bapak adik kakak kandungnya? Bukan. Siapa bapak? Saya teman David Livingstone. Pada waktu kami menjadi pemuda, remaja pemuda, kami sama-sama dipanggil. Tapi temanku meresponi panggilan Tuhan. Saya tidak meresponi panggilan Tuhan. Saya menyesal. Ya, sepanjang jalan dia menangis, saya menyesal. Saya menyesal, saya menyesal. Temanku telah lulus. Sekarang dia menerima mahkota di surga. Penyesalan itu terjadi karena salah mengambil keputusan. Dan pengambilan keputusan itu tanpa disadari, si temannya ini yang usia 90 tahun ini dikuasai oleh kuasa dosa sehingga keputusannya selalu hanya berpijak kepada kepentingan diri sendiri. Ternyata melahirkan kehidupan yang penuh penyesalan. Kalau saudara tidak mau total dengan Tuhan, apakah engkau izinkan kuasa dosa? Total dengan Tuhan itu bukan bicara masalah full timer jadi hamba Tuhan, itu panggilan. Tapi apakah engkau hidup tujuannya begini, aku hanya ingin mencari kesukaan Tuhan. Aku hanya ingin mencari kesukaan Tuhan dalam situasi keadaan. Aku tidak ingin mencari kehormatan dari manusia. Aku tidak ingin mencari pujian dari manusia. Aku ingin mencari pujian hanya dari Tuhan. Saya bisa menguatkan, istri saya saling menguatkan. Kita ada di sini waktu di Mentawai. Kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Dan saudaraku, pelayanan seumur hidup baru saya alami di Mentawai. Seminar daripada anak siswa-siswa karena Pak Jimmy mendirikan sekolah untuk entrepreneur. Season pertama saya bicara. Setelah itu di tengah-tengah khotbah saya mulai tantang kamu yang sakit ini, yang badanmu sakit, yang akhirnya orang tuanya datang, badannya sakit, susah digerakkan. Saya perintahkan dalam nama Yesus sembuh. Selesai dia pulang, dia cerita di kampung. Setelah cerita di kampung, akhirnya apa? Sehari ada 2 orang datang untuk minta disembuhkan. Dia ketemu Pak Jimmy berkata, Pak, kami minta obat disembuhkan. Jadi konsepnya datang ke pendeta sama dengan datang ke dukun. Akhirnya Pak Jimmy membersihkan konsepnya, ketemu sama saya. Saya menangis dalam hati saya. Saya lihat seorang ibu yang sederhana. Dia berkata, Pak, saya tadi baru berobat. Karena tidak ada alatnya, Pak. Ini harus ada di padang. Ini kayak ada airnya, plak, begitu sakit hebat, luar biasa. Ketika saya tupang tangan demi nama Yesus, sakit pergi. Ibu ini menangis, setelah itu heran, loh Pak, kok sakit saya hilang. Ada seorang bapak yang usia 70 tahun, sambil bicara itu sambil menggeh-menggeh itu bahasa Indonesia apa ya? Ya menggeh-menggeh lah gitu.
Saya tidak bisa kerja Pak. Saya pengen kerja. Saya pengen kerja di usia 70 tahun tapi tidak kuat, napas tidak kuat. Oke, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Bapak jalan ke sana, jalan ke sini. Gimana? Loh, kok Pak napas saya jadi enak Pak. Terus besoknya datang lagi. Mengapa? Saya mau kasih tahu. Ada salah satu siswa dari sini di sana. Dia sakit 10 bulan. Hancur, kayak tidak bisa apa-apa. Istrinya bingung, orang ini juga bingung padahal dulu pelayan yang handal. 10 bulan kurang lebih. Dia dirujuk untuk pergi ke dokter spesialis di Padang. Saya bilang, saya mau datang. Imannya, dia berkata, kalau saya ketemu Pak Petrus saya didoakan, pasti ya ini imannya dijawab Tuhan. Karena Tuhan hanya menjawab iman. Pasti saya disembuhkan. Waktu ketemu saya pertama kali saya heran, kok suaranya jadi kecil? Tapi saya dalam hati, kamu nanti ngomong sama saya, suaramu akan berubah. Terus akhirnya dia datang, ngejar saya datang. Begitu saya tumpang tangan, dia kaget dan heran. Loh Pak, kok sakit saya hilang Pak? Imanmu dijawab Tuhan dan bangkit dipakai Tuhan. Karena imannya. Pertanyaannya, mengapa dia sakit 10 bulan? Setelah saya konseling, dia pahit dengan gembalanya. Hati-hati kalau saudara punya kepahitan dengan pasangan hidup, dengan orang lain, teman kantor, pimpinan bawahan, apalagi dengan gembala sidang. Gara-gara dia pahit. Dia membuka peluang iblis bekerja. Saya katakan, kamu enggak pikiranmu merasa enggak? Ada pikiran yang rasanya dari luar mengontrol. Betul Pak, saya doa pun tidak bisa. Saya suruh mengampuni, saya suruh memaafkan. Sembuh. Saya khotbah di gereja Pantai Kosta. Saya tantang siapa jemaat yang sakit maju. Ada satu calon anggota di BR. Dia sakit kena syaraf. Saya perintahkan dalam nama Yesus syaraf terbuka. Duduk, berdiri. Gimana? Hilang Pak sakitnya. Tuhan, ini masalahnya iman. Lah kalau saya berdoa bagi saudara, engkau ketawa, Pak Petrus teman saya. Saya tahu Pak Petrus makannya sama dengan saya. Bahkan kalau makan sarapan pagi, telur dibagi 2, itu bukan istri saya, itu pelit bukan. Kami belajar kalau hidup sederhana itu seperti itu. Ya, tapi sekarang tidak 1, sekarang 2 untuk 2 orang. Ya karena seperti orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret ketika Yesus khotbah, itu Yesus, itu kan anaknya Yusuf, itu kan meneruskan pekerjaan Yusuf, itu tetangga kita. Saudara pikir Yesus tidak main sepak bola waktu remaja, main sepak bola, cuma dia main sepak bola tidak pernah curang. Itu kan main sepak bola. Ya. Cuma Yesus tidak pernah main futsal. Karena waktu itu futsal belum ada. Yang jadi masalah itu kan Yesus itu teman kita. Aduh. Dia heran. Dia dengar waktu Yesus khotbah punya otoritas. Dia heran. Rohnya dijamah tapi otaknya berkata, loh dia itu kan tetangga kita. Disitulah membuat mukjizat sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menantang saudara. Nanti saya akan berdiri di depan. Kalau engkau sakit, engkau mulai punya iman. Kalau aku salaman sama Pak Petrus, sembuh. Maka Tuhan menjawab iman saudara. Karena Tuhan yang di dalam saya keluar. Saudara menarik Tuhan yang di dalam saya bekerja. Tapi kalau saudara melihat saya dari sisi manusiawi, Tuhan akan berdiam diri. Karena Tuhan hanya menjawab iman. Makanya kalau selesai pemberkatan, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai rebutan saya dan saudara untuk maju ke sana. Kayak bis kota saja. Mengapa engkau tidak menyanyi tenang? Saudaraku percayalah terlambat 3 detik, 5 detik, itu tidak mengurangi berkatmu. Katakan amin. Oh, saya kadang-kadang jalan begini, sudah mulai begini. Saya dulu di Jakarta suka naik bis kota, dia kayak di bis kota lagi ini. Belajarlah tenang, damai gitu loh.
Ya, habis ibadah menyanyi, selesai di sana, nanti bersalaman. Tidak, di sini tidak ada. Cuma ada sedikit. Hari ini saya ingin mengajak bagaimana saudara dan saya lepas dari kuasa dosa. Kuasa dosa bermanifestasi dalam wujud bahasa modernnya gengsi. Ini celaka, saudaraku. Harganya mahal dengan gengsi. Karena gengsi ini berpusat diri sendiri. Kita tidak memikul salib, bertentangan dengan prinsip surga. Mengapa Tuhan tidak meninggikan saudara? Memuliakan saudara dipakai menjadi alat yang luar biasa dalam pengaruh yang lebih luas. Karena Alkitab punya prinsip, Yesus telah merendahkan dirinya sebagai manusia, maka Allah sangat meninggikan dia. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Bukti bahwa Allah meninggikan saudara, artinya Kristus leluasa bekerja lewat saudara. Banyak orang terberkati, terinspirasi lewat hidup saudara. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih dikuasai dosa. Jadi keputusannya bukan roh Tuhan, keputusannya adalah logikanya. Yes, pokoknya saya begini. Saya begini. Nah, seringkali saudaraku, Tuhan pasti memberkati saudara. Katakan amin. Saya yakin Tuhan pasti memberkati saudara. Walaupun ngeyel. Walaupun saudara ngeyel dengan Tuhan, Tuhan berkati saudara. Tapi ada kisah unik di Alkitab. Tuhan ingin memberkati, akan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan rindu memberkati Yakub. Rindu hati Allah sudah tidak bisa ditahan. Tapi bagaimana caranya Allah memberkati Yakub? Yakub itu penipu. Tidak ada orang yang tidak ditipu oleh Yesus. Lah bagaimana Allah melepaskan berkatnya? Allah menangani dulu malam-malam Tuhan kirimkan malaikatnya bergumul dengan Yakub. Setelah bergumul malaikat berkata, wah ini terlalu kuat ini. Ini terlalu kuat ini. Akhirnya dipukul pangkal pahanya. Bak! Jalannya berubah. Setelah itu malaikat berkata, malaikat dalam perjanjian lama itu mewakili Tuhan, Yahweh. Akhirnya sekarang namamu bukan Yakub, tapi Israel. Mungkin Tuhan berkata, nak, ini kedaginganmu makin sangat kuat ini. Ini kedagingannya sangat kuat. Saya ini tidak akan nakut-nakuti. Tuhan kirimkan situasi, kondisi, keadaan, pangkal paha, kekuatan kita dipukul. Sehingga mau tidak mau, saudara bersandar kepada dia. Daripada itu terjadi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, rendahkanlah hatimu. Maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Kuasa dosa itu menggoda. Padahal sudah mati kita, ada hubungannya dengan dosa. Mengapa kuasa dosa itu bekerja? Padahal kita sudah mati bagi dosa. Tapi mengapa kuasa dosa? Buktinya kuasa dosa bekerja, saudara punya dosa, saudara sadar ingin lepas, tapi rasanya tidak bisa lepas. Itu namanya kita diperbudak lagi. Engkau harus jadi tuan atas dosa. Mari saya ingin tunjukkan supaya saudara bisa melihat di sini, ya. Mengapa seringkali dosa bekerja? Kita akan lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 berkata seperti ini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ini kemarin waktu saya saringkan dengan hamba Tuhan, dia bingung. Seolah-olah hukum Taurat itu membuat kuasa dosa bekerja. Ya, hukum Taurat itu rohani. Dia tidak ada dosa sedikit pun. Tapi yang membuatnya begini, aku bersifat daging dikuasai oleh dosa. Ketika perintah Tuhan datang lewat hukumnya, ini yang daging, ini yang dikuasai dosa mencoba meresponinya.
Maka dosa yang kuasa dosa, ini dosa yang berkuasa di dalam kemanusiaan kita ini, ketika mencoba untuk meresponi mentaati perintah Tuhan, maka kuasa dosa bekerja. Gitu loh maksudnya. Lah, mari kita akan lihat hari ini mengapa? Karena terus terang jemaat di Galatia tertipu oleh pengajaran, makanya hati-hati. Pengajaran itu membuat orang selalu dimulai dengan roh, diakhiri dengan diri sendiri. Lah, banyak gereja mengajarkan Anda harus sempurna dengan kekuatan Anda, dengan usaha Anda. Ketika kita ingin sempurna dengan kekuatan kita, hasilnya adalah Galatia 4, 5, 6, dan lain sebagainya. Yaitu permusuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat berkat yang luar biasa ini, ya. Mengapa dosa masih berkuasa lagi? Padahal Tuhan di dalam saudara. Kuasa kebangkitannya yang hebat di dalam saudara. Tuhan berjanji di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah sendiri yang bekerja di dalam saudara untuk menguatkan kalian, rela, ya, untuk membangkitkan kalian rela dan sanggup menyenangkan Tuhan. Allah sendiri yang bekerja. Mengapa itu tidak real? Mengapa itu tidak nyata? Tapi kedagingan yang nyata. Mengapa perlu kita jawab hari ini? Saudaraku, mengapa dosa masih berkuasa? Mengapa kita bukan menjadi tuan atas dosa? Tuan atas pikiran kita. Sehingga engkau yang merdeka, engkau berkata, aku hanya memikirkan apa yang aku ingin pikirkan, yaitu merenungkan firman siang dan malam. Itu tanda kemerdekaan. Dan itu sudah dibayar lunas. Lewat kehadiran dalam hidup kita, Tuhan ingin mengubah kita. Mengapa itu bisa terjadi? Haleluya. Mengapa saudara tidak punya kebebasan, kemerdekaan untuk mengabdi kepada Dia? Ketika Tuhan menggerakkan saudara untuk melayani, contoh sederhana saja. Tuhan karena engkau punya waktu yang banyak, Tuhan menggerakkan saudara untuk menjadi pendoa syafaat. Engkau begitu rela karena apa? Roh yang daripada saudara ditopang oleh konsep pikir yang baru. Kalau tidak, roh menggerakkan, otak ini jalan. Alah, ngapain? Untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Waduh, untuk hanya doa pagi saja. Harga yang saudara bayar seolah-olah mahal, padahal itu murah. Lebih mahal kalau engkau tidak mau membayar harganya. Di mana engkau kehilangan pemerintahan Allah. Dan dosa masih tetap berkuasa. Kita harus makin hari makin bersih. Makin ilahi. Makin nyata kemuliaan Yesus lewat hidup kita. Hari ini saudaraku, mengapa dosa masih berkuasa? Padahal kita akan lihat, ya, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ini bentuk indikatif. Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti saudara, barang siapa, ini saudaraku, ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang percaya Yesus, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sudah tersalib, sudah telah selesai. Saudara, ciptaan baru pure, murni. Tapi mengapa hawa nafsu masih bisa mengendalikan kita lagi? Mari kita akan lihat Galatia 2, aku telah disalibkan, bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Mengapa Tuhan berjanji loh?
Tuhan berjanji yang pertama, bahwa daging dan hawa nafsu keinginan kita sudah tersalib, yang lama sudah berlalu. Yang kedua, Tuhan berjanji, Yeskiel 36 ayat 27, aku menaruh rohku dalam batin mereka, aku membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Filipi 2 ayat 13 tadi, Allah sendiri yang bekerja di dalam saudara, itu yang membangkitkan saudara, membuat saudara itu rela dan sanggup untuk menyenangkan Dia. Tapi mengapa itu belum terjadi? Kalau saya menyampaikan Taurat, berbeda dengan ketika saya menyampaikan kasih karunia. Ketika saya menyampaikan kasih karunia dengan begitu jelas, dan dosa masih berkuasa dalam hidup saudara, itu bukan kesalahan kecil, tragedi. Kemuliaan pelayanan kasih karunia itu lebih dahsyat daripada pelayanan Musa Taurat. Sekali lagi, kalau kebenaran yang makin hari makin jelas, makin real ini tidak saudara alami, dan saudara masih membiarkan dosa berkuasa, ini bukan masalah ketidakpahaman, ini tragedi hebat. Tapi ketika hari ini kau merendahkan hati di depan Allah, mengapa dosa masih berkuasa? Bukankah Tuhan lebih besar dari masalah kita? Mengapa dari ini ke itu kelemahannya hanya di sekitar itu dan terus nampak dan tidak berbeda. Bertambah bulan, bertambah tahun, kita hanya menutupi kelemahan kita, tapi tidak menunjukkan sikap Yesus yang nyata. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Hari ini, izinkan Tuhan menjawab saudara. Ya, mengapa dosa masih berkuasa atas hidup orang Kristen? Karena hidupnya mengandalkan diri sendiri. Tanpa sadar kita mengulangi kesalahan Abram dan Sarah. Karena tidak sabar menunggu janji Tuhan lahirnya Ishak. Ketidakpercayaan itulah yang membuat Abram sama Sarai menolong, membantu Tuhan. Yang lahir bukan Ishak, tapi Ismail. Masalahnya berkepanjangan, saudaraku. Saudara tahu, bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus, tapi tahu di sini, bukan masuk dalam pewahyuan melahirkan sebuah kekuatan, keyakinan Tuhan, kok di dalamku berkuasa lebih dari aku doakan dan aku pikirkan, membuat aku saleh. Karena ketidakpercayaan ini, kekurang percayaan ini, kita mencoba menolong Tuhan untuk hidup saleh dengan usaha diri sendiri, kayak Asara memberikan saran, itu loh hampiri Hagar. Lah gereja tergoda karena tidak yakin akan Tuhan yang sangat berkuasa, akhirnya kita menolong Tuhan. Akhirnya kita dengan segala daya upaya manusiawi daging kita ini. Mungkin orang berkata, Pak, betul. Orang tanpa Kristus sukses hidupnya. Kaya raya hidupnya, berhasil, terkenal, hebat, yes. Daging dalam batas tertentu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tapi daging itu bersifat dosa. Ada di bawah kuasa dosa. Begitu bersinggungan dengan firman Allah, kehendak Allah, daging tidak berguna sama sekali. Disinilah yang perlu saudara saya sadari. Seringkali kita tanpa sadar, kita tidak menunggu seperti anak kecil. Tuhan, aku percaya Engkau akan memelihara aku, Engkau berikan kekuatan aku, sabar tunggu Dia bekerja. Hanya gara-gara Dia kelihatannya terlambat bekerja, kita menolong Tuhan padahal kelihatannya terlambat bekerja. Tuhan sedang mengembangkan iman kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada, kita tetap bergantung percaya kepada Tuhan. Hal yang perlu saudara sadari, apakah setiap hari saudara bisa menyembah Yesus yang di dalam saudara adalah Yesus yang maha kuasa?
Yesus yang maha dahsyat. Saya seringkali Tuhan, aku takjub, aku kagum. Engkau Allah yang maha kuasa di dalam hidupku. Engkau bekerja jauh melampaui apa yang aku doakan, aku pikirkan. Engkau bisa membuat aku menjadi saleh, taat, kudus. Iman inilah yang membuat Tuhan bekerja. Ketiadaan iman mengunci Tuhan tidak bisa melakukan apa yang Dia janjikan. Saya bersyukur, saya merasa Tuhan lebih jelas lagi menjelaskan hal ini. Saudara harus dengar khotbah saya 2-3 kali. Kalau saudara tidak mengerti apa artinya kau hidup dikuasai dosa, itu bukan hidup. Hidup itu hidupnya Allah. Itu hidup yang berkemenangan, berkemuliaan, bergairah bagi Tuhan. Kalau hidup dikuasai dosa itu bukan hidup. Itu setengah hidup. Kalau mati, puji Tuhan masuk surga. Yang jadi masalah setengah mati. Ya ini saudaraku. Ini yang jadi masalah, pergumulan. Saya sangat percaya sakit jantungmu hari ini sembuh. Ketika kau percaya. Kau tidak dihantui oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Rasa takut, khawatir, cemas karena kita mempercayai gejala lebih daripada mempercayai Yesus yang di dalam kita lebih besar di atas segala-galanya. Mari hari ini, betapa saudara buktinya kan. Kalau engkau memposisikan dirinya Tuhan, saya memposisikan diri begini, aku sekedar ranting Tuhan. Kalau hari ini engkau ingin mengalami pekerjaannya kasih karunia, engkau harus makin miskin di hadapan Allah. Kau makin merendahkan diri di hadapan Allah, makin kau merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Kalau saudara masih merasa berdaya, masih merasa, ya aku lumayan lah, enggak buruk banget lah, aku lebih baik daripada yang itu. Engkau belum bisa menjadikan Yesus segala-galanya. Ketika I'm nothing, God. Saya tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apanya, makin hari makin lebih sadar saya miskin di hadapan engkau manusiawi saya. Ketika saya sadar, sekarang saya berpaling kepada engkau, ternyata di dalamku ada sumber kekayaan yang tidak terbatas. Yang agak sulit adalah, saya ya lumayan lah. Lumayan, enggak jelek-jelek amat. Kita ini bukan lumayan, rusak total. Rusak total, kacau. Kalau bahasa kasarnya bobrok. Maka saudara harus seperti ranting yang dengan rendah hati dan penuh keyakinan. Ranting, pokok anggur, saya mau tanya, yang bekerja siapa? Pokok anggur. Yang bertanggung jawab siapa ranting itu? Pokok anggur bukan ranting loh. Ranting itu hanya menerima pekerjaan pokok anggur. Akar-akarnya menyerap, akhirnya menjadi getah, getah itu diubah menjadi buah, melekat. Hari ini milikilah iman, roh Tuhan terus bekerja di dalam saudara. Tugasmu menikmati, tenang, damai, enggak guncang, enggak kerusa-kerusu, enggak, rasanya kayak bergulat, bergumul. Bukan, engkau harus ada dalam perhentian, ketenangan, kedamaian. Menikmati kuasa roh bekerja, sekalipun kita tidak merasa Tuhan ingin kita dengan iman. Maka engkau akan terheran-heran. Tahu-tahu dari dalam hatimu ada desakan untuk mengasihi Dia, untuk mentaati Dia secara supranatural. Ya. Tahun 2023 tadi saya ngomong sama istri saya adalah tahun supranatural. Tahun 2024 adalah tahun menjalani gaya hidup supranatural. Ini anggap aja teorinya. Tahun 2024 adalah praktisnya. Saudara yang kasih, mari kita harus betul-betul saudara hidup secara supranatural. Yesus punya masalah? Yes. Dia diminta membayar pajak. Yesus bingung. Pergi ke ojol. Pinjam sana, pinjam sini, tidak. Firman-Nya, mulutnya punya kuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan memakan buahnya. Mengapa engkau tidak ciptakan seperti Abraham? Abraham percaya oleh firman yang diucapkan Allah membuat yang tidak ada. Mengapa engkau tidak ciptakan ke ekonomi saudara? Hanya karena ketiadaan iman.
hanya karena ketiadaan iman. Para pengerja-pengerja, kita semuanya pengerja-pengerja di kebun anggur. Mari kita punya keyakinan yang kokoh. Haleluya. Hari ini sumber kelemahan adalah karena ketiadaan iman. Kita menolong Tuhan dengan bergantung diri sendiri, hikmah diri sendiri. Kalau Tuhan, saya ini jujur, kalau Tuhan belum, saya hanya menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Saya hanya bisa mengerti ketika Tuhan wahyukan. Sesimpel ya, begitu sederhana sekali. Ya, begitu sederhana sekali. Kalau saudara ketemu pohon anggur, tanyalah, hei ranting, ranting. Apa tugasmu, apa pekerjaanmu, apa jawab ranting itu? Hei, kamu jemaat GBI, Mayor Kontosma 12 yang agak bodoh. Tugasku hanya satu, melekat. Yes. Melekat itu bergantung, menaruh iman sepenuhnya. Engkau punya masalah, bergantung Tuhan. Sesederhana itu. Lah hari ini ketika Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, Dia bekerja melampaui ekspektasi saudara, melampaui pengharapan saudara. Itu dahsyat. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, katakan amin. Hasilnya pasti dahsyat. Mungkin saudara berkata, mana mungkin. Kalau engkau tidak percaya, engkau menjadi korban seperti 12 murid Musa yang bisa masuk Kanaan cuma Kaleb dan Yosua. 10 orang jadi korban, mati di padang belantara. Bukan hanya korban, juga mempengaruhi jemaat itu. Sebagian besar tidak masuk Kanaan. Diri kita ini rusak parah. Maka puji Tuhan, Roma 7:14. Ini pahami. Ayat 18, di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Jangan rasa saya lebih baik dari sesama. Tidak ada. Buruk. Walaupun apapun yang baik yang dari diri saya, itu hanya untuk kesenangan diri, kemuliaan diri, kehormatan diri. Itu harus disalib. Semuanya adalah untuk Yesus, bagi Dia. Ukurannya. Hidupmu ini bukan banyaknya uang. Itu nilaimu. Tapi dengan uang itu apa kegunaannya untuk Yesus dan penggenapannya? Engkau punya talenta, punya bakat, punya waktu, yes. Tapi apa gunanya bagi Yesus, bagi kemuliaannya, bagi penggenapannya? Kitab Kolose mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya apa? Artinya semua saudara fokuskan hanya untuk kemuliaan Dia dan penggenapan rencana Allah. Kalau saudara hanya untuk diri sendiri, itu bukan hidup yang sejati. Itu hidup yang diperbudak. Selanjutnya berkat hidup bagi Allah, hidup Allah. Ya, hidup bagi Allah artinya hidup dalam kebenaran. Serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Mulut kita tidak boleh. Saya berdoa begini, saudaraku. Ikutlah nanti di rumah. Tuhan, Engkau berkuasa menjaga aku. Untuk aku dalam prinsip kasih. Sehingga aku tidak punya pikiran yang negatif dengan orang lain. Tuhan bekerja. Kita tidak punya pikiran yang negatif dan a priori. Tuhan bekerja. Yang kedua, membangun tubuh Kristus. Filipi 1:26. Apa katanya? Anggota tubuh kita sekarang menjadi senjata bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, olehku kemegahanmu dalam Tuhan. Ini tanda keberhasilan kita. Sejauh mana pengaruh ilahi itu bekerja di dalam kita. Dan seberapa banyak orang yang dibangun bagi hidup bagi Kristus. Seberapa banyak orang yang terberkati, terinspirasi hidup lebih maju bagi Kristus. Itu keberhasilan. Selain itu hanya keberhasilan yang bersifat dangkal. Dan hanya berakhir di tempat kubur. Tapi segelas air putih yang kau berikan karena namaku, besar pahalanya di surga. Ya, saya bersyukur. Ya, saya mendengar ada jemaat yang terbeban. Ya, akan mengubah karpet ini. Doa saya apa? Buka terobosan di bidang ekonomi.
Ada saja Tuhan itu sebetulnya berbicara dengan saudara. Tapi kita ini melawan terus. Hari ini rendahkanlah hatimu di tangan Tuhan. Sehingga engkau menjadi orang yang seirama dengan Tuhan. Doa saya sudah berbeda. Doa saya adalah, Bapa, Engkau sanggup membuat aku menjadi tawanan roh. Kalau aku berkata-kata itu dari dalam roh. Aku berkhotbah dari dalam roh. Aku menjalani kehidupan dalam roh. Aku bergaul harus dari dalam roh. Itu kerinduan saya, keyakinan saya, Tuhan akan bekerja sedemikian rupa. Tawanan roh. Sehingga dosa tidak lagi ada tempat untuk berkuasa. Yang terakhir, Tuhan menyelamatkan kita dari kehadiran dosa. Waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita dibangkitkan seperti tubuh Yesus dalam kebangkitan. Dan kita ada bersama Yesus di sorga selama-lamanya. Tidak ada kehadiran dosa, makanya kita punya kebebasan yang total untuk melayani Dia. Saudaraku, kalau saudara mengasihi Tuhan karena mengalami kasih Tuhan, pelayananmu yang seperti ini kau merasa kurang. Orang yang mencintai Tuhan itu akan gila-gilaan dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau hatimu mulai mengalami curahan kasih, sebenarnya kasih Tuhan sudah dicurahkan, pikiran saudara dibenahi, engkau akan berkata, Tuhan, apa yang aku lakukan untuk menyenangkan engkau terlalu sedikit sebagai ucapan syukur Tuhan. Ternyata aku dipenuhi oleh kebanggaan diri, egoistik, hawa nafsu. Oh Tuhan ampuni. Oke, terus. Ketika nanti Yesus datang, kita diubah dalam kebangkitan. Kehadiran dosa tidak ada sama sekali. Kita bisa, karena kita mencintai Tuhan, kita bisa total. Laki-laki yang mencintai wanita, dia akan totalitas untuk menyenangkan sang kekasih. Seluruh potensi yang ada untuk menyenangkan sang kekasih. Saudara dan saya, seringkali kita mencintai Tuhan tidak 100%. Banyak hambatan, rintangan untuk totalitas kita mencintai Dia. Tapi nanti di sorga tidak ada kehadiran dosa, kita bisa total melayani Dia selama-lamanya. Dan tantangan yang terakhir, kehidupan sekarang ini masih berperang melawan godaan dosa. Sumber dosa adalah kehidupan daging, bergantung diri sendiri. Dengan hidup oleh roh, artinya bergantung Kristus, kita tidak akan mengikuti keinginan daging dan kita dapat buah bagi Allah. Saya ingin tunjukkan ayat yang terakhir. Haleluya. Ya, kita lihat Galatia pasal 5, saudara siapkan Alkitab saudara. Galatia pasal yang kelima ayat 16, supaya saudara bisa melihat. Iya, maksudku ialah apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi peperangan roh dan daging ini terus menerus. Karena apa? Manusiawi kita ini banyak godaan ya. Godaan iblis itu adalah dia bangkitkan keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Itu sebenarnya hanya memunculkan sifat lama saja. Lah di sini hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Ada dua gaya hidup kehidupan sehari. Kita bergantung Kristus atau bergantung diri sendiri. Ketika saudara dan saya bergantung diri sendiri, buahnya ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Artinya ketika kita bergantung diri sendiri, sekalipun baik motivasinya dari diri daging, maka buahnya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini baru mewakili dari banyak perbuatan daging yang sebagai ekspresi dari diri sendiri, itu yaitu dalam jemaat Galatia saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Itu masih banyak lagi, saling bersaing. Bahkan jemaat di Korintus bersaing tentang karunia, berlomba tentang karunia, mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat. Percayalah, yang lebih hebat cuma Yesus. Dan itu buahnya mengerikan sekali. Itu yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tapi dengan saudara hari ini, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku usaha pun hanyalah gagal. Ketika kau bergantung sama Tuhan dengan iman, menunggu waktunya Dia bekerja. Jangan tergoda seperti Sarah, menolong Tuhan karena waktunya ditunggu kok tidak datang-datang. Percayalah, Tuhan pasti genapi firman-Nya.
Dan apa yang terjadi? Buah roh mulai mengalir. Inilah ketika saudara bergantung Tuhan. Ayat 22, buah roh ialah, ini buah roh, ini singular ya. Ini bukan buah-buah roh. Ini satu tunggal tapi rasanya 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentangnya. Baik dalam hukum agama, hukum aturan, hukum organisasi, engkau akan menjadi orang yang menguasai diri, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Tuhan menolong, memberkati bagi ini, sadarlah. Jadi akar dosa adalah bergantung diri sendiri. Roh Tuhan membukakan hari ini. Engkau melihat dirimu dan diriku amat sangat busuk, kotor. Saudara saya tidak berdaya bisa mencapai tujuan sasaran Tuhan. Tapi kita justru disinilah pengharapan dimulai ketika saudara bergantung Tuhan. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Jemaat percayalah, Tuhan yang di dalam saudara akan mengubah saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan akan memakai hidupmu, pengaruh kerajaan Allah makin diperluas. Setiap orang yang terhubung dengan saudara diberkati Tuhan. Engkau dilindungi, diberkati di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Angkat tangan saudara. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin. Ku berbahagia.